pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, haleluya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat waktu yang Tuhan beri kepada kami. Dan hari ini kami akan mau diisi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong sehingga ini bermanfaat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami menerima firman. Amin. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 16, di sana dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Judul renungan kita adalah perisai iman. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi pertanyaan yang sampai saat ini belum dapat terjawab dengan benar bagi beberapa orang. Mengapa orang Kristen tidak bisa keluar dari berbagai kesulitan atau dari berbagai peperangan? Saudara-saudara, sebenarnya seseorang menjadi Kristen, dia dilahirkan dalam suatu medan peperangan. Pilihan kita bukan apakah kita ingin memasuki suatu pertempuran atau tidak. Melainkan perang sudah dinyatakan kepada kita. Pilihan kita adalah apakah kita mau diinjak-injak atau belajar berperang dan menang. Sebenarnya setiap orang Kristen pasti hidup dalam kemenangan. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4 katakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Allah telah memberikan kita janji-janji yang berhubungan dengan setiap bidang kehidupan. Sekali lagi, Allah telah memberikan kita janjinya yang berhubungan dengan setiap bidang kehidupan. Allah menjamin banyak hal kepada orang yang mempercayai. Petrus katakan dengan jalan ini Allah telah menganugerahkan kepada kita janji. Ya. Ketika orang Kristen mulai mengambil keputusan untuk lebih dekat dengan Allah dan melayaninya, justru pada saat itu gelombang ujian dan pencobaan datang silih berganti. Ya. Sehingga ada yang berkata, kok ketika saya mau setia dan mau aktif, kok malah usaha semakin banyak problem. Faktanya setan datang dengan badai kesukaran ya, untuk mengintimidasi setiap orang percaya dan yang berusaha untuk membuat kita berpaling. Kok saya makin setia, kok saya seret ya usaha saya. Karena itu setiap orang Kristen dalam menghadapi peperangan rohani harus terus menggunakan perisai iman untuk dapat menahan serangan iblis yang datang menyerang dan membinasakan kita. Pergunakanlah iman kita. Ya. Sehingga pikiran kita tidak terpengaruh. Prinsip-prinsip di mana kita ditempatkan tidak bergeser. Ya, tidak terpengaruh dengan mungkin suasananya berbeda. Tetapi kita jangan sampai terpengaruh. Ya, sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang keliru.
Saudara-saudara, iblis coba menyerang. Ya, dia tidak menyerang kita dengan kesulitan-kesulitan yang heboh, tetapi dia akan menyerang kita dengan cara-cara yang dibungkus dengan sepertinya kebaikan. Sepertinya cocok, sepertinya saya sehati. Padahal di balik semua itu ada roh pembangkang di sana. Siapakah yang perisai iman kita? Ya, perisai iman kita adalah Kristus Yesus yang telah menebus dosa dan mati di atas kayu salib. Perisai iman kita digunakan setiap orang Kristen untuk menghadapi peperangan rohani agar dapat menangkal setiap anak panah api yang dipanahkan oleh si jahat. Dengan Yesus sebagai perisai iman kita, maka kita akan dapat menjadi pemenang dalam setiap bidang kehidupan yang kita jalani. Ya, entahkah itu di bisnis, entahkah itu kita bersosialisasi dengan teman, ya, mari kita ingat janji Tuhan ini. Ya, Dia berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa kepada akhir. Jadi ada perisai iman yang dahsyat yang selalu melindungi kita sesuai dengan apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani, kehidupan apa yang kita jalani. Ada pertolongan Tuhan di sana. Itu sebabnya saudara, mari, kalau kita ada di dalam Tuhan, jangan ragu dengan Kristus. Kalau engkau mulai ragu hari-hari ini, itu bukan dari Tuhan, tetapi iblis mempengaruhi engkau, sehingga engkau mulai ragu. Sepertinya hal yang baru, hal yang modern, hal yang hebat, tapi percayalah, ketika kita beralih, iblis senang sekali. Karena dia tidak mau kita diberkati, apalagi menikmati berkat itu. Saya percaya Tuhan Yesus menolong kita semua. Biarlah doa kita boleh berkata, Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dengan memberikan Yesus sebagai perisai iman bagiku, sehingga aku dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.